Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Gusmita dengan NIM 2100344. Jadi di video kali ini saya ingin bahas tentang fungsi dan tujuan manajemen pendidikan khusus untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen pendidikan khusus. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu manajemen pendidikan khusus gitu. Nah, jadi teman-teman, manajemen pendidikan khusus itu adalah rangkaian langkah yang mencakup perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian dalam konteks pendidikan khusus gitu. Nah, ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan dan penerapan strategi untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang efektif bagi siswa dengan kebutuhan khusus gitu. Nah, lanjut kita membahas fungsi manajemen pendidikan khusus. Nah, jadi teman-teman, manajemen yang baik tentunya mengacu itu pada fungsi-fungsi manajemen. Manajemen harus diterapkan dalam upaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, karena dengan menerapkan aspek manajemen seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian, pengawasan serta evaluation, maka kegiatan aktivitas pelaksanaan pendidikan itu dapat berjalan secara terencana, sistematis, berkesinambungan, dan mencapai tujuan yang telah diciptakan agar dapat mencapai standar mutu pendidikan yang ditentukan gitu. Nah, itu sesuai yang disampaikan oleh Fauzan Mukila itu pada tahun 2021. Nah, manajemen itu memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan koordinasi. Jadi ada 5. Nah, yang pertama, dalam perencanaan. Nah, jadi dalam perencanaan tujuan pendidikan khusus itu ditetapkan dan program pendidikannya itu dikembangkan gitu. Kalau pengorganisasian itu melibatkan pengelompokan individu, penugasan yang berkualifikasi, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang sesuai gitu. Nah, pengarahan. Kalau pengarahan ini lebih ke melibatkan pembinaan guru dan dukungan kepada individu dengan kebutuhan khusus gitu. Nah, yang keempat itu pengendalian. Kalau pengendalian ini lebih melibatkan evaluasi dan perbaikan program pendidikan. Nah, kelima itu koordinasi. Nah, kalau koordinasi ini melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait gitu. Jadi semua fungsi ini penting untuk memastikan pendidikan yang sesuai dengan mendukung perkembangan individu dengan kebutuhan khusus. Nah, oke. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan manajemen pendidikan khusus. Jadi, tujuan manajemen pendidikan khusus itu adalah memastikan bahwa individu dengan kebutuhan khusus itu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka gitu. Nah, itu menurut Bitar pada tahun 2020 dalam Fajri dan Wispondo pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa tujuan manajemen pendidikan itu mencakup beberapa hal gitu. Yang pertama, produktivitas. Nah, jadi produktivitas ini adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan jumlah sumber yang dipergunakan gitu. Nah, yang kedua, kualitas. Kalau kualitas ini menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang atau produk dan jasa tertentu yang berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot atau kinerjanya gitu. Nah, yang ketiga, efektivitas.
Kalau efektivitas ini adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Nah, lanjut yang keempat, efisiensi. Kalau efisiensi itu berkaitan dengan cara itu membuat sesuatu dengan betul gitu, doing things right gitu. Nah, sementara efektivitas itu adalah menyangkut tujuan, atau aktivitas itu adalah perbandingan antara rencana tujuan yang dicapai gitu. Nah, intinya tujuan utama manajemen layanan khusus di sekolah itu adalah untuk mendukung atau mendorong pembelajaran dan dapat mengakomodasi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka di sekolah, membantu, memfasilitasi, dan mempercepat pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah gitu. Dan pastinya tujuan manajemen pendidikan khusus itu adalah memastikan setiap individu dengan kebutuhan khusus itu mendapatkan akses, dukungan, dan lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi, kemandirian, dan kualitas hidup mereka. Nah, ini mencakup aspek inklusi, partisipasi masyarakat, adaptasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh bagi individu tersebut gitu. Nah, jadi itu fungsi dan tujuan manajemen dan pendidikan khusus yang dapat saya jelaskan gitu. Kurang lebihnya saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih juga. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.